warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum dimulai silahkan untuk berdoa dahulu. Ketua kelas untuk memimpin doanya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, karena kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran akidah akhlak seperti biasanya. Nah, untuk mengawali pembelajaran di kelas ini, saya absen dulu ya. Ada yang tidak masuk? Nihil. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, anak-anakku yang sangat saya cintai, untuk mengawali kelas pada pagi hari ini, saya ingin memberi motivasi untuk kalian semua agar tetap semangat dalam belajar ya. Ketika sekolah itu jangan pernah malas. Kalau ada PR segera dikerjakan, supaya apa? Nggak numpuk-numpuk. Nah, untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang menghindari akhlak tercela. Akhlak tercelanya itu apa, Bu? Ya, akhlak tercelanya yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah sifat marah dan juga murtad. Untuk pembukaannya, marah itu apa? Marah itu kan biasanya didefinisikan sebagai terlihat pada orang yang kalau berkata dia dengan nada yang keras, mukanya merah, ya, dengan nada-nada yang tinggi, kata-katanya juga kasar. Sedangkan murtad itu apa? Murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam. Tentunya itu keduanya itu perbuatan yang sangat dilarang di dalam syariat agama kita, yaitu agama Islam. Nah, selanjutnya kita akan mengulas sifat marah dan juga murtad lebih mendalam lagi. Sekarang mari kita review materi yang kemarin. Masih ingat apa? Artinya apa? Pasti semalam semua belajar ya. Kemudian sekarang mau belajar tentang apa? Oh ya, tentang akhlak tercela. Itu sahabat yang pertama. Mungkin ada juga belajar yang mana apa? Lalu mungkin dibuangin seorang, kita kan itu orang marah. Lalu langsung saja lanjut materi yang kedua, yaitu tanda-tanda orang yang marah. Kan bisa kita lihat itu apa saja. Ya, misalnya apa? Ya, matanya merah. Lalu biasanya tangannya mengangkat. Lalu biasanya mengeluarkan kata-kata melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, misalnya melempar sesuatu, kemudian membantu sesuatu, kan itu tidak bermanfaat. Lalu akibat marah, ayo siapa yang tahu? Capek. Ya, capek. Lalu apa lagi? Kan tadi mengeluarkan kata-kata kasar, lalu mungkin kata-kata yang tidak baik, mungkin kata-katanya bisa ya menyakiti orang lain. Lalu ya bisa barang. Yang terpenting adalah dimurkai oleh Allah.
ketika kita duduk, kita bisa tidur mungkin rebah-rebahan untuk menenangkan hati kita. Lalu kita dengan memohon pertolongan kepada Allah dengan membaca ta'awudz. Mungkin siapa tahu bacaan ta'awudz gimana? Masa nggak tahu? Lupa. Kita kan sebelum membaca Al-Quran selalu mengucapkan ya. Gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu yang terakhir adalah dengan diam atau menjaga lisan kita. Jadi kita menahannya supaya tidak berkata sesuatu yang menyakitkan orang lain. Nah, ini saya kasih contoh gambar. Nanti didiskusikan terkelompoknya ya. Ya. Saya beri waktu 15 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Kelompok pertama, Mbak Dini silakan maju. Ini kamu sana. Sekarang biar tidak sepaneng, mari kita refreshing sebentar ya. Ibu punya tepuk. Yang pertama tepuk ganda. Satu dua, tepuk ganda satu, setan di tengah ya, nggak tepuk. Nanti ibu akan memberi aba-aba secara cepat. Nanti kalau ada yang salah maju ke depan ya. Kita suruh menyanyi. Ayo, siapa tepuk? Ganda, tunggal, setan, ganda, tunggal, ganda, ganda, tunggal, setan, ganda, ganda, tunggal. Alhamdulillah, ternyata semua fokus. Jadi nggak ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak? Apakah baik semua? Insya Allah baik nih. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengabsen kalian semua. Hadir semua nggih? Alhamdulillah hadir semua. Nah, alhamdulillah di kesempatan yang baik ini Bapak akan mengajar kalian semua yang kebetulan untuk bab pada hari ini adalah bab tentang
murtad. Bisa dibaca anak-anak, murtad. Nah, bab murtad ini masuk di dalam pembelajaran akidah akhlak. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas apa itu murtad, tentu kita harus tahu apa dulu arti murtad. Maka yang pertama adalah pengertian murtad. Apa pengertian murtad? Mungkin anak-anak ada yang tahu? Silahkan angkat tangan. Belum ada yang tahu ya? Belum ada. Nah, kalau akan menjelaskan, murtad itu adalah keluar dari agama, keluar atau meninggalkan. Ini secara bahasa. Secara bahasa artinya adalah keluar atau meninggalkan daripada agama. Nah, bagaimana cara istilah? Secara istilah di dalam Islam dijelaskan bahwasanya orang yang murtad adalah orang yang riddah. Riddah itu artinya meninggalkan daripada agamanya, yaitu agama Islam, untuk pindah ke agama yang lain. Ini adalah pengertian daripada murtad. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, kurang paham? Silahkan ditanyakan. Tidak ada nih. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, bagaimana hukum murtad itu? Hukum murtad adalah dosa besar dan dihukumi kafir. Dalam surat An-Nahl, silahkan nanti bisa dibuka An-Nahl ayat 106, yang pada daripada inti ayatnya bahwa Allah akan sangat murka terhadap perbuatan murtad. Ini merupakan salah satu dosa yang sangat besar di dalam agama Islam, adalah murtad atau meninggalkan daripada agamanya. Dan murtad itu kalau sampai mati dia tetap murtad, tetap berada di dalam agama lain, maka dia adalah kafir. Nah, murtad itu bisa diampuni oleh Allah sebelum mati jika ia kembali kepada Islam, tobat gitu ya. Ini hati-hati sekali, jangan sampai kita murtad, jangan sampai kita menggadekan daripada iman kita untuk pindah ke agama lain, karena ini merupakan dosa yang sangat besar anak-anak. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Kemudian apa saja yang harus kita lakukan agar kita tidak melakukan hal tersebut atau melakukan murtad? Yang pertama adalah memperdalam ilmu. Memperdalam ilmu agama. Ini sangat penting sekali. Semakin kita tahu, semakin kita dalam memahami agama Islam, maka iman kita akan semakin kuat. Akan semakin yakin bahwasanya Islam adalah agama yang paling benar. Kemudian setelah memperdalam ilmu adalah mengamalkan. Nah, di saat kita mengamalkan itu kita sembari meresapi bagaimana nyamannya, bagaimana kenikmatannya beribadah di dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga, senantiasa meningkatkan iman. Ini sangat penting sekali, kita harus di dalam kehidupan selalu senantiasa meningkatkan iman kita. Bagaimana caranya? Ya, seperti tadi, dia mengamalkan agama Islam, memperdalam ilmu agama, itu merupakan salah satu cara bagaimana iman kita itu selalu meningkat. Nah, jangan sampai kita sering berkumpul pada orang-orang yang sekiranya itu mengurangi daripada intensitas iman kita. Itu jangan sampai.
intinya di dalam hidup kita itu senantiasa menjaga iman, meningkatkan iman. Jangan sampai kita mati dalam keadaan murtad, jangan sampai. Karena Allah SWT itu yang memandang daripada manusia itu adalah imannya. Jangan sampai sekali-kali meninggalkan dalam keadaan iman. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, silakan bisa dikerjakan LKS halaman selanjutnya, halaman setelah itu, setelah bab ini. Ada soal kan? Ada? Berarti silakan dikerjakan. Kalau yang skillnya belum paham, silakan ditanyakan ke saya. Kemudian setelah dikerjakan, minggu depan insya Allah kita ke pertemuan selanjutnya membahas bab yang lain tentunya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bapak. Wallahumma fiqlah wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini sudah sampai di batas waktu. Selanjutnya untuk jika kalian pulang, saya beri tugas terlebih dahulu, yaitu identifikasi perilaku teman kalian yang menunjukkan sifat marah dan murtad. Dan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kita tidak hanya cukup mengetahui apa itu sifat marah dan murtad, akibat apabila kita melakukannya, dan juga hanya mengetahui manfaat dari menjauhi sifat tersebut. Tetapi yang lebih ditekankan lagi yaitu kita harus benar-benar bisa menghindari sifat marah dan murtad, karena ilmu tanpa diamalkan juga tidak akan bermanfaat. Bisa dimengerti ya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya untuk berdoa terlebih dahulu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.